Break down, come on. Hey, come on. If you come on, boy, I can wait for somebody to pick up my straw. Yang Mulia Majelis Hakim, perkenalkan saya Muhammad Said Rahman, kuasa hukum dari penggugat Tuan Andi. Kami hadir di persidangan. Yang Mulia Majelis Hakim, dengan izin kami akan membacakan surat gugatan yang telah kami daftarkan atas nama klien kami, Tuan Andi. Surat gugatan perbuatan wan prestasi. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor di Bogor, perihal gugatan perbuatan wan prestasi. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Muhammad Said Rahman SH MH, advokat dari kantor hukum Syahid dan Partner, yang beralamat di Jalan Raya Puncak nomor 123 Cisarua, Bogor. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli tahun 2023 terlampir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Andi, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Kedondong nomor 45, Kelurahan atau Desa Sukamaju, Kecamatan Ciawi, Bogor. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan perbuatan wan prestasi terhadap nama Budi, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Melati nomor 67, Kelurahan atau Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Bogor. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dasar dan alasan gugatan. Adapun dasar dan alasan-alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut. Mengenai hubungan hukum para pihak. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah secara sah menandatangani perjanjian jual beli tanah di bawah tangan atas sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat hak milik SHM nomor 005-Cisarua, bukti P1. Kedua, bahwa dalam perjanjian jual beli tersebut, penggugat sebagai penjual dan tergugat sebagai pembeli telah menyepakati hal-hal sebagai berikut. Harga jual beli sebesar 1 miliar rupiah. Mekanisme pembayaran. Tahap 1 atau uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan perjanjian tanggal 15 Januari 2023, bukti P2, berupa kwitansi pembayaran. Tahap kedua atau pelunasan sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian, yaitu paling lambat tanggal 15 April tahun 2023. Kewajiban penggugat. Setelah pembayaran lunas, penggugat akan menyerahkan sertifikat asli dan memproses balik nama kepada tergugat. Ketiga, bahwa pada saat penandatanganan perjanjian, tergugat telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang muka tahap 1 sebesar 300 juta rupiah. Mengenai perbuatan wan prestasi tergugat. 1. Bahwa tergugat seharusnya telah melunasi pembayaran tahap 2 sebesar 700 juta rupiah paling lambat tanggal 15 April tahun 2023. Kedua, bahwa faktanya hingga gugatan ini diajukan atau setelah 6 bulan sejak batas waktu pelunasan 15 April tahun 2023,
tergugat belum juga melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah. Ketiga, bahwa atas kelalaian tergugat tersebut, penggugat telah memberikan surat teguran atau somasi sebanyak 2 kali, yaitu somasi 1 tanggal 16 April tahun 2023 bukti P3, somasi 2 tanggal 10 Mei tahun 2023 bukti P4. 4. Bahwa seluruh somasi tersebut tidak diindahkan dan tidak ditanggapi secara serius oleh tergugat. Tergugat hanya memberikan alasan bahwa ia belum mendapatkan pinjaman bank, yang mana hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. 5. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban melunasi sisa pembayaran hingga batas waktu yang ditentukan dan setelah diberikan somasi, jelas tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi. Mengenai kerugian penggugat, bahwa akibat perbuatan wan prestasi yang dilakukan tergugat, penggugat telah mengalami kerugian antara lain kerugian material atau kerugian nyata. Tanah milik penggugat telah terikat dalam perjanjian selama lebih dari 6 bulan, sehingga penggugat kehilangan kesempatan untuk menjual tanah tersebut kepada pihak lain yang mungkin menawar dengan harga lebih tinggi atau membayar dengan tunai. Kerugian imaterial, penggugat merasa dirugikan waktu, tenaga, dan pikiran yang terbuang untuk mengurus dan menyomasi tergugat. 2. Bahwa oleh karena itu, demi kepastian hukum, sudah sepatutnya perjanjian jual beli tertanggal 15 Januari tahun 2023 tersebut dibatalkan atau dinyatakan putus karena adanya wan prestasi dari pihak tergugat. Bahwa sebagai ganti rugi, penggugat berhak atas uang muka yang telah dibayarkan oleh tergugat sebesar 300 juta rupiah karena kerugian penggugat jauh lebih besar dari uang muka tersebut. Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, penggugat pemohon kepada Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor agar berkenan memutuskan dalam provisi meniadakan permohonan provisi dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian jual beli tanah di bawah tangan antara penggugat dan tergugat yang ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2023. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi. 4. Menyatakan perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari tahun 2023 dinyatakan putus atau batal demi hukum karena tergugat melakukan wan prestasi. 5. Menetapkan uang muka yang telah dibayarkan tergugat kepada penggugat sebesar 300 juta rupiah menjadi hak penggugat sebagai bagian dari ganti kerugian. 6. Memerintahkan tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah sengketa tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada ikatan apapun. 7. Menghukum tergugat untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat saya, Muhammad Said Rahman, SH, MH. Yang mulia majelis hakim, dengan izin kami akan mengajukan pertanyaan kepada pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah Anda mengakui menandatangani perjanjian jual beli tanah
dengan Tuan Andi pada tanggal 15 Januari 2023 dan telah membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah? Ya, kami mengakui adanya perjanjian jual beli tersebut tertanggal 15 Januari 2023 dan benar kami telah membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah. Saudara tergugat, dalam perjanjian yang disepakati bahwa pelunasan pembayaran terhadap pihak kedua sebesar 700 juta rupiah paling lambat adalah 3 bulan setelah penandatanganan, yaitu sekitar 15 April tahun 2023. Apakah benar hingga saat ini pembayaran tersebut belum juga Anda lunasi? Kami mengakui bahwa pelunasan sebesar 700 juta rupiah belum dapat kami penuhi hingga saat ini. Anda beralasan bahwa keterlambatan ini disebabkan karena belum mendapatkan pinjaman bank. Mengapa Anda menandatangani perjanjian yang mengikat secara waktu 3 bulan, padahal kepastian Anda belum terjamin? Bukankah itu Anda tidak serius dalam melaksanakan kewajiban dalam perjanjian? Kami mohon maaf atas keterlambatan ini. Kami menandatangani perjanjian dengan keyakinan bahwa proses pinjaman bank akan selesai tepat waktu. Namun terjadi masalah internal dan keterlambatan birokrasi di pihak bank yang di luar kendali kami. Kami tidak ada niat untuk tidak melunasi. Kami hanya membutuhkan waktu tambahan. Apakah benar Anda telah menerima 2 kali surat teguran atau somasi dari Tuan Andi yang mengingatkan Anda untuk segera melunasi? Dan apa tindakan konkret Anda setelah menerima somasi tersebut? Kami membenarkan telah menerima somasi. Setelah menerima somasi, kami segera mengajukan ulang proses pinjaman ke bank lain dan juga telah berupaya menemui Tuan Andi untuk meminta perpanjangan waktu secara baik-baik, meskipun upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan tertulis. Saudara tergugat, klien kami telah menahan tanah tersebut dari penjualan ke pihak lain selama lebih dari 6 bulan sejak perjanjian, menunggu pelunasan dari Anda. Apakah Anda menyadari bahwa kelalaian Anda ini telah menimbulkan kerugian nyata bagi Tuan Andi yang berhak atas uang pelunasan dan berhak menggunakan tanahnya untuk kepentingan lain? Kami memahami posisi Tuan Andi, namun kami memohon agar majelis hakim mempertimbangkan bahwa kami telah membayar 300 juta rupiah yang merupakan sebagian besar dari kerugian yang mungkin timbul. Kami mohon agar perjanjian ini tidak dibatalkan dan kami diberikan kesempatan untuk melunasi demi menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, terutama karena kami telah berinvestasi pada tanah tersebut dengan uang muka yang cukup besar. Yang Mulia Majelis Hakim, setelah kami mempelajari dengan seksama jawaban yang diajukan oleh pihak tergugat, dengan ini kami mengajukan replik kami. Kami menolak secara tegas semua dalil dan sanggahan yang dikemukakan oleh tergugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenaran oleh penggugat. Dalil tergugat yang menyatakan belum mendapat pinjaman dari bank adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Keterlambatan pembayaran melampaui batas waktu yang disepakati, bahkan setelah 6 bulan, secara jelas dan terang merupakan wan prestasi. Tuan Andi atau penggugat telah melaksanakan kewajibannya dan siap menyerahkan sertifikat, namun tergugat gagal melaksanakan kewajiban pelunasan tahap kedua sebesar 700 juta rupiah. Paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian, yaitu tanggal 15 April tahun 2023. Perjanjian tersebut adalah sah. Oleh karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim yang mulia mengajukan seluruh petitum kami sebagaimana termuat dalam surat gugatan. Yang Mulia Majelis Hakim,
sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil gugatan kami. Dengan ini kami mengajukan bukti P1, asli perjanjian jual beli tanah tergugat 15 Januari tahun 2023. Bukti P2, fotokopi bukti transfer pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah. Bukti P3, asli surat teguran somasi pertama. Bukti P4, asli surat teguran somasi kedua. Kami mohon agar majelis hakim menerima dan menetapkan bukti-bukti surat ini sebagai bukti yang sah dalam perkara ini. Yang mulia majelis hakim, tiba pada tahap akhir ini, perkenankan kami menyampaikan kesimpulan kami. Berdasarkan seluruh proses persidangan, mulai dari pemeriksaan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti surat yang sah, serta keterangan saksi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa 1. Telah terjadi perjanjian jual beli yang sah antara penggugat Tuan Andi dan tergugat Tuan Budi. 2. Tergugat telah melakukan uang prestasi karena tidak melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah dalam jangka waktu yang telah disepakati. 3. Kerugian penggugat akibat terikatnya tanah dan hilangnya kesempatan menjual kepada pihak lain adalah nyata. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim yang mulia agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material dan imaterial sebagaimana tuntutan dalam petitum gugatan kami. 4. Menyatakan perjanjian jual beli tersebut putus atau batal demi hukum. 5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Yang mulia majelis hakim, kami yakin dan percaya hanya dengan memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan kami, keadilan seadil-adilnya yang akan tegak bagi klien kami, Tuan Andi, yang telah beritikat baik namun dirugikan oleh kelalaian tergugat. Sekian penutup dari kami. Terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Muhammad Syekh Rahman, SHMH.